Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan, baik kesehatan rohani maupun jasmani. Salawat dan salam tak lupa selalu saya curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dinanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini di sore hari ini saya akan sedikit menyampaikan pembicaraan saya yang insya Allah bermanfaat untuk Anda semua, terutama untuk para orang-orang yang mencari ilmu, baik dalam tingkatan sekolah maupun perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari ilmu. Jadi dalam mencari ilmu itu tidak hanya belajar, akan tetapi untuk mendukung suatu proses pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Tukai wa hirsi wastibari wa bughoti wa irsadi ustadi wa tuli zamani, ilingonda hasil ilmu angin nemperkara bakal tak cerita ke kumpune kanthi pertelo, rupane lipat lubo sabar ono sangune lan piwulangin guru lan sing suwe maknane. Seperti itu. Jadi di dalam kitab Ta'lim Muta'alim tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang mencari ilmu itu harus mengetahui 6 perkara. Yang pertama, lipat. Dalam artinya lipat itu cerdas atau bisa. Lipat lubo. Nah, seperti itu, lipat lubo. Lubo itu senang. Jadi orang yang mencari ilmu itu harus pintar dan senang. Pintar maksudnya dalam bidang apapun. Jadi bisa dalam bidang apapun gitu. Yang kedua itu senang, lubo. Ya, senang menjalani gitu. Ikhlas seperti itu. Menjalani dengan rasa senang akan membuat proses pembelajaran lebih terdukung, lebih semangat lagi. Seperti itu. Tentunya itu sabar. Orang yang mencari ilmu itu harus sabar. Ada beberapa selalu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi pikiran, bahkan perbuatan, dan diuji itu melatih kesabaran. Jadi seperti itu, harus sabar. Yang keempat ada biaya. Itu orang yang mencari ilmu pasti harus memerlukan suatu biaya, entah itu untuk fasilitas pribadi ataupun fasilitas lainnya. Nah, seperti itu ada gurunya. Yang kelima ada gurunya. Jadi orang yang mencari ilmu itu harus digurukan. Jadi ketika mencari ilmu tidak ada guru, jangan dijadikan sebuah pedoman kita tahu sendiri tanpa ada guru yang menjelaskan. Hal tersebut akan membuat kesesatan yang kita peroleh seperti itu. Makanya peran seorang guru itu sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu yang lama waktunya. Maka ada sebuah pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya dia sejauh mungkin mencari ilmu, baik bahkan sampai dikatakan sampai ke negeri Cina. Dan lamanya itu berapa? Yaitu minal mahdi ilal lahdi gitu. Carilah ilmu mulai dari masih sudah bayi hingga sudah menemukan ancaman, minal mahdi ilal lahdi. Jadi seperti itu. Dari 6 perkara itu harus diketahui, terutama untuk orang-orang yang mencari ilmu. Nah,
Dengan mengetahui hal itu, maka orang tersebut akan terdorong bagaimana orang mencari ilmu itu, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Seperti membagi waktu dengan memperhatikan itu, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar sesuai prosesnya gitu. Nah, tidak lupa untuk mendukung hal-hal tersebut ya, seorang tolabul ilmi memang harus menghindarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, seperti itu, menguranginya, seperti itu. Maka dikatakan di sebuah hadis itu, Bismillahirrahmanirrahim, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, yang artinya setengah dari kebagusan Islamnya seseorang itu adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi seperti itu, orang-orang yang mencari ilmu itu harus bisa mengurangi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Seperti ya di zaman sekarang ini, kemajuan teknologi yang luar biasa sehingga berpengaruh, yang membuat orang-orang ya terpengaruh dengan hal itu, sehingga mencari ilmu itu tidak diperhatikan hal-hal apa saja yang mendukung orang mencari ilmu, sehingga dia tuh lupa gitu, karena terpengaruh oleh digital sekarang, kemajuan zaman yang sekarang ini, seperti itu. Masya Allah, tidak lama kehidupan pasti akan menemukan sebuah kematian. Maka untuk itu, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa muda itu ya untuk mencari tolabul ilmi, gitu, melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti itu. Masya Allah, sudah tidak terasa, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dakwah kali ini. Ya, jika bermanfaat silahkan Anda lakukan, silahkan Anda jadikan motivasi diri untuk mencari ilmu. Waktu terus berjalan, gunakan sebaik mungkin waktu Anda dalam mencari ilmu. Untuk itu, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.